Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, tema dari pembacaan Alkitab dan khotbah di pagi hari ini adalah cinta yang mendukung dan menyejukkan. Cinta yang mendukung dan menyejukkan. Jemaat Tuhan, kita ada di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan September. Dan dalam kalender pelayanan GKI di Tanah Papua, bulan ini adalah bulan Bina Keluarga. Dan di dalam bulan Bina Keluarga ini ada beberapa tema yang dimunculkan, tetapi dalam bulan Bina Keluarga ini sebenarnya di dalam setiap keluarga kita pun diharapkan untuk merefleksikan kembali kehidupan cinta kasih di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita masing-masing, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang teolog Katolik bernama Maurice Eminyan, dia menulis sebuah buku yang berjudul Teologi Keluarga. Di dalam bukunya ini, buku yang berjudul Teologi Keluarga ini, dia menyatakan bahwa banyak masalah yang dihadapi keluarga-keluarga itu akar masalahnya itu adalah karena kekurangan cinta. Tetapi dia lebih jauh juga katakan banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga, akar masalahnya itu adalah kekurangan cinta yang benar. Kekurangan cinta yang benar. Jadi kalimat ini, pernyataan ini menunjukkan bahwa banyak tindakan cinta yang dilakukan di dalam keluarga ternyata tidak tepat. Dia mau gambarkan seperti itu. Dia juga katakan di tengah-tengah kehidupan keluarga masa kini yang sepertinya berlimpah cinta kasih, justru sebagaimana yang diamati oleh Eminyan, terdapat orang-orang yang lapar akan cinta. Dan di saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita belajar untuk memahami kekuatan cinta yang dahsyat. Dan karena itu kita diantar dengan tema di pagi hari ini, cinta yang mendukung dan menyejukkan. Karena kita melihat bahwa cinta itu kekuatan yang dahsyat, dan karena itu manusia membutuhkan cinta itu untuk mendukung dan menyejukkan. Itu di satu sisi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di sisi yang lain kita menemukan juga dalam hidup kita bahwa cinta juga bisa menghancurkan. Bisa menghancurkan di saat manusia tidak mampu mengendalikan diri di tengah rasa cinta yang bergejolak. Jadi cinta dalam tema dikatakan cinta yang mendukung dan menyejukkan, tapi di sisi lain cinta juga bisa menghancurkan. Nah, jemaat Tuhan, paling tidak sedikit banyak gambaran itu kita jumpai di dalam kitab Kidung Agung. Secara khusus di bagian Alkitab yang kita baca pasal 1 ayat 9 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Secara singkat firman Tuhan ini memperlihatkan pasangan mempelai yang saling memuji dengan bahasa cinta. Jadi mempelai laki-laki memuji penampilan sang mempelai perempuan di pasal 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan pujian diakhiri dengan satu keinginan sang mempelai laki-laki untuk membuatkan sesuatu yang dapat memperindah sang kekasih. Pujian sang mempelai laki-laki dibalas oleh mempelai perempuan dengan pujian yang menyatakan begitu berharganya sang kekasih di hatinya. Itu di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 di pasal yang pertama. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus saling memuji satu sama lain dengan bahasa cinta. Itu yang di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Pujian berlanjut dengan keinginan-keinginan untuk bersama. Keinginan yang lebih saat berjumpa, ya, tidak hanya keinginan untuk memandang tetapi juga untuk bersentuhan secara fisik. Dan itu yang digambarkan di pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian di ayat yang ke-7,
kesadaran akan kelemahan diri, kemudian menghentikan mereka dari hawa nafsu yang dapat membawa kepada dosa. Nah, itu secara singkat penjelasan dari bagian teks ini di pasal 1 ayat 9 sampai pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi dari teks pembacaan di hari ini paling tidak ada 3 hal yang disampaikan kepada kita. Yang pertama itu tulusnya suatu perasaan cinta di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang kedua itu cinta yang saling mendukung dan menyejukkan di ayat 12 sampai ayat 14. Dan yang ketiga kuatnya suatu ikatan cinta. Ya, itu baik, tetapi kemudian nanti di bagian akhir itu diingatkan jangan menggerakkan cinta sebelum diingininya, karena itu bisa berbahaya dan menghancurkan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memang kitab Kidung Agung ini tema utamanya memang bicara tentang cinta. Tapi dalam perenungan kita di hari ini kita melihat cinta dalam konteks yang lebih luas, secara khusus dalam kehidupan keluarga, karena kita masih dalam suasana bulan bina keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada pertanyaan, apakah kehidupan keluarga kita menghidupi cinta? Apakah kehidupan keluarga kita menghidupi cinta? Ya, sebagian besar kita akan menjawab, tentu saja. Iya, kita tentu hidup di dalam keluarga itu didasari oleh cinta dan selalu ada hasil dari cinta yang kita lakukan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jadi setiap keluarga tentu menghidupi cinta, karena tanpa cinta tidak mungkin pasangan suami istri menikah. Tanpa cinta tidak mungkin kita mampu bertahan bertahun-tahun dalam hidup keluarga. Nah, memang dalam pengalaman hidup kita merasakan bahwa seperti dikatakan di awal, cinta itu adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Hal yang selalu kita ungkapkan dalam kehidupan kita, tetapi kita harus akui bahwa memang cinta itu kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu digambarkan oleh berbagai macam hal tentang apa itu cinta. Saya membacakan petikan puisi Khalil Gibran tentang cinta. Apabila cinta memberi isyarat kepadamu, ikutilah dia, walau jalannya sukar dan curam, dan apabila sayapnya memelukmu, menyerahlah kepadanya. Walau pedang tersembunyi di antara ujung-ujung sayapnya bisa melukaimu. Dan kalau dia bicara padamu, percayalah padanya. Walau suaranya bisa membuyarkan mimpi-mimpimu, bagaikan angin utara mengobrak-abrik taman. Nah, itu puisi cinta dari Khalil Gibran. Dia menggambarkan tentang bagaimana kekuatan cinta yang dahsyat itu. Jadi sepintas seolah cinta itu adalah segala-galanya kalau kita mendengar dari puisi ini. Dan begitulah makna cinta kalau dikatakan cinta itu buta. Karena cinta adalah segala-galanya, lalu orang rela memberi apapun demi cinta. Nah, tentu itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran tentang cinta ini lagi. Dia katakan, sebagaimana cinta memahkotai engkau, demikian pula dia akan menyalibmu. Sebagaimana dia ada untuk pertumbuhanmu, demikian pula dia ada untuk pemanakasanmu. Sebagaimana dia mendaki ke puncakmu dan membelai mesra ranting-rantingmu nan paling lembut yang bergetar dalam cahaya matahari, demikian pula dia akan menghujam ke akarmu dan mengguncang-guncangnya. Di dalam cengkraman mereka kepada kami, laksana ikatan-ikatan dia menghimpun engkau pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan puisi yang pertama dan yang kedua, itu Khalil Gibran menggambarkan puisi cinta itu berwajah ganda. Di satu sisi menggairahkan, tetapi di sisi yang lain itu menghancurkan. Dan kalau kita menyimak kembali pembacaan Alkitab kita di hari ini,
sebenarnya dia menunjukkan hal itu. Di bagian 1 dan 2 dari bagian firman Tuhan yang tadi saya katakan, yang 1 dan 2 itu tentang tulusnya perasaan cinta, lalu cinta yang saling mendukung dan menyejukkan. Tetapi kemudian di bagian yang ketiga di paling akhir itu diingatkan bahwa mungkin atau kadang-kadang memang cinta mendukung dan menyejukkan, tetapi di sisi lain dia bisa menjadi sebuah jebakan yang menghancurkan kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Sekali lagi, cinta menjadi kekuatan yang bisa menghancurkan kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Bisa dalam kehidupan atau hubungan laki-laki dan perempuan yang memadu kasih, tetapi juga berlaku dalam kehidupan keluarga. Karena kehidupan keluarga kita juga sering kali terjebak dalam cinta yang salah, cinta yang menghancurkan. Nah, salah satu yang biasa dilakukan dalam keluarga adalah cinta dalam bentuk memanjakan. Bentuk yang paling terlihat adalah misalnya orang tua yang selalu berusaha memenuhi semua keinginan anak-anak dengan berbagai macam alasan, termasuk tidak tahan dengan senjata tangisan dari anak-anak lalu berusaha untuk memenuhi semua yang diinginkan oleh anak-anak. Bisa kita katakan itu mencintai, tapi di sisi lain bisa juga menghancurkan di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu dalam sebuah kisah di dalam 50 cerita bijak itu ada digambarkan tentang bagaimana cinta yang justru menghancurkan dalam kehidupan keluarga. Ya. Diceritakan ada seorang anak laki-laki hidup dengan bibinya atau tantenya sejak orang tuanya meninggal. Bibinya adalah satu-satunya saudari dari ibunya. Karena dia tidak menikah dan tidak mempunyai anak, si bibi ini sangat memanjakan anak ini. Pada suatu hari anak itu mencuri di sebuah toko buku. Pemilik toko itu marah dan melaporkan hal itu kepada si bibi ini. Akan tetapi si bibi tidak menghardik atau tidak memarahi anak laki-laki itu. Dia hanya tersenyum mendengar laporan itu dan bahkan memberinya permen. Nah, sampai waktunya anak ini bertumbuh menjadi dewasa, lalu dia menjadi pencuri yang terkenal. Akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Orang banyak berkumpul di sekitar tiang gantungan ketika tali dipasang pada lehernya. Dan tiba-tiba seorang wanita menyibak kerumunan orang banyak, dia maju dan menjumpai si terhukum ini. Dan wanita itu adalah bibi yang membesarkan dia. Dia naik ke atas panggung, meratap sambil merangkul orang yang terhukum itu. Tetapi orang terhukum itu berpaling dan menggigit telinga si bibi. Lalu dengan menjerit menahan sakit, wanita itu pergi. Orang banyak marah atas perlakuan yang mengejutkan dari orang yang terhukum ini. Akan tetapi orang terhukum itu segera memberi isyarat kepada orang banyak supaya diam. Lalu ia menjelaskan bahwa wanita ini adalah penyebab dari semua ini. Jika saat saya kecil dia menghardik kesukaan saya untuk mencuri, maka saya tidak perlu menghadapi kematian seperti hari ini. Jadi ini salah satu contoh, cinta punya kekuatan yang dahsyat untuk menyejukkan, untuk membangun, tetapi di sisi lain juga bisa menghancurkan kalau kita salah dalam menempatkan cinta itu, terutama dalam kehidupan keluarga. Nah, karena itu jika saat ini keluarga kita memiliki cinta, syukurlah, bersyukurlah. Sebab banyak juga keluarga yang kehilangan cinta. Tetapi ingat, ketika kita mencintai, pilihlah cinta yang membangun. Karena antara mencintai dan memanjakan itu beda-beda tipis. Tetapi berbeda. Memanjakan itu cinta yang berbahaya, yang justru malah menghancurkan orang yang kita cintai.
Ketika kita ingin mencintai dengan cara membangun dan menumbuhkan, pertama-tama lihatlah pasangan kita sebagai hadiah yang terindah dari Tuhan. Karena dia hadiah yang terindah, saya akan menjaga dan merawatnya. Saya akan membuatnya sehat dan bahagia. Saya akan mengingatkannya ketika ia nyaris jatuh, ketika ia nyaris terlena ataupun akan menjadi hancur tanpa daya. Tetapi juga bagi anak-anak kita, lihatlah anak-anak kita sebagai hadiah yang terbaik dari Tuhan. Tugas kita yang mencintai adalah bagaimana menumbuhkan anak-anak yang kita cintai itu, sehingga ia bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, berintegritas, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan untuk tujuan itu kita harus mendidik anak-anak dengan cinta yang benar. Di akhir dari perenungan ini, kita diingatkan untuk mari kita menghidupi cinta yang mendukung dan menyejukkan, bukan cinta yang menghancurkan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita lewat firman-Nya di hari ini. Amin.